Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tiriti wa ahli baitul kiram. Ramu gaji ismail, ramu gaji bashar, ramu gaji abuna amratan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah at-tasi'ata asyarata kang kaping 19 iku uhiya ila ba'dil anbiya'i maqalah uhiya ila ba'dil anbiya. Uhiya dan paring uhiya paring wahyu sapa ingsun ila ba'dil anbiya'i maring sebagiane pira-pira nabi atikni fima amartuka atikni ta'ata sira ing ingsun fima ing dalem barang amartuka kang perintah sapa ingsun ing sira wala taksini lan aja durhaka sira ing ingsun fima ing dalem barang nasahtuka kang ngarepaken bagus sapa ingsun ing sira. Makalah yang ke-19 ini Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabinya yang mana isinya di situ adalah taatlah kamu kepadaku dalam setiap perkara yang aku perintahkan dan janganlah kamu mendurhakai terhadap sesuatu yang aku berikan nasihat. Aifi mategese ing dalam barang ta'autuka kang ngajak sapa ingsun ing sira ngajak ilama maring barang fi kang iku tetep ing dalem ma as-salahu utawi kebagusan wa nahaitu kalan nyegah sapa ingsun ing sira amma saking barang fi kang iku tetep ing dalem ma al-fasadu utawi kerusakan. Yang dimaksud adalah taatlah kamu kepadaku terhadap semua apa yang aku ajak, yang mana di situ pasti ada kebaikannya. Dan janganlah kamu mendurhakaiku terhadap apa yang aku berikan nasihat atau mengharapkan kebagusan kepadamu, yakni apa-apa saja yang mana di situ ada kerusakan, sehingga kamu janganlah durhaka terhadap apa yang aku beri nasihat. Wal maqalatu lan utawi maqalah al-isyruna kang kaping 20 iku kila den aturaken apa sing den aturaken ikmalul aqli utawi dalane nyempurnaaken iku itsba'u ridwanillahi nganut ridhani Allah ta'ala mahlur sapa Allah wajtina busukhti lan ngedoi bendune Allah. Makalah yang ke-20 ini dikatakan bahwa jalan akal, sempurnanya akal, jalan untuk menuju akal yang sempurna itu adalah mengikuti terhadap ridhonya Allah wajtina busukhtihi dan menjauhi terhadap sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah. Ay fakhilafu dzalika tegese mongko utawi sulayane mengkono itsba'u ridwanillah iku jununun piro-piro edan. Makalah yang ke-20 ini dikatakan bahwa jalan menuju akal yang sempurna, karena akalnya manusia itu ada yang tidak sempurna, ada yang kurang sempurna, dan bahkan tidak sempurna.
Sehingga sempurnanya menuju jalan yang sempurna itu adalah mengikuti sesuatu perkara atau sesuatu perbuatan yang mana di situ diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebalikannya daripada itu adalah jununun, gila. Ya napa maksudnya gila? Nah, di situ melakukan suatu perbuatan atau perkara yang mana tidak menuju kepada keridhaan Allah, justru kita melakukan sesuatu yang mana di situ menjadikan penyebab daripada bencinya Allah, murkanya Allah. Itu adalah termasuk jununun, gila. Wal maqalatu lan utawi maqalah al hadiyata kang kaping 1 wal isyruna lan 20 iku kila den aturaken apa sing den aturaken la gurbata bismillahirrahmanirrahim iku kila den aturaken la gurbata ora ana ngumbara iku maujud lil fadili kedue wong kang utama wala watana lan ora ana omah iku maujud lil jahili kedue wong kang bodoh. Tidak ada suatu pengembara atau tidak ada suatu pengasingan bagi terhadap orang yang utama atau orang yang mulia. Dalam arti orang yang mulia di situ adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dimanapun dia berada itu orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya mereka tidak merasa asing. Walau watona lil jahil dan tidak ada tanah air. Artinya dalam arti tidak ada tanah air itu berarti seakan-akan tidak ada tempat bagi orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh dimanapun dia berada itu seperti orang asing. Maksudnya seperti orang asing bagaimana? Ya tidak dihormati oleh orang. Karena apa? Orang tersebut adalah bodoh. Bagaimana dia tidak bisa memperlakukan orang dengan baik ketika keluar kota, keluar desa ataupun keluar negeri. Itu kalau orang bodoh itu seakan-akan tidak memiliki teman. Berbeda dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dimanapun dia berada, dia tidak akan merasakan asing. Karena mempunyai akhlak, bagaimana tata cara dia bertanya, bagaimana cara dia berinteraksi sosial terhadap orang lain. Itu. Ail muttasifu tegese utawi wong kang persifatan bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal kana iku kana ana sapa al muttasif ana iku mukraman dimulyakaken muadzaman tegese den agungaken. Jadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dimanapun ia berada, kalau dia pasti mengamalkan ilmunya itu akan dimuliakan indan nasi ono ing dalem mungguhe menungso. Fi ayyi baladin kana fi ayyi baladin ing dalam endi-endi negara kana tinemu. Bahkan di negara manapun kalau orang tersebut itu berilmu, mempunyai etika, mengamalkan ilmunya, ya, pasti di situ akan dihormati oleh orang lain. Fakana mongko ono sapa apa kullu baladin saben-saben negara indahu ing dalem ana sanding indahu ana ing dalem sandinge al mutasif ana iku watonan dadi nggon omah
walau kana senajan ana sapa al mutasifu bil ilmi ana iku ghoriban wong kang ngumbara, bahkan dimanapun ia berada seakan-akan itu berada di tempatnya sendiri, berada di negaranya sendiri. Wal jahilan utawi wong kang bodoh iku wal jahil utawi wong kang bodoh iku mukhallafun nulayani iku mukhallifu dalika nulayani mengkono-mengkono mazkur. Akan tetapi kalau orang yang bodoh, nyun sewu, orang yang tidak memiliki ilmu, tidak mengamalkan ilmunya, nggih, dimanapun ia berada, maka dia itu seakan-akan orang asing karena tidak tidak berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, ya. Karena orang bodoh berbeda dengan orang alim dan mengamalkan ilmunya, serta di situ kalau orang yang mengamalkan ilmunya pastilah di situ setidaknya mempunyai akhlak yang baik. Berbeda kalau dengan orang yang bodoh, ia akan merasa asing, apalagi di tempat orang lain, di negara orang lain. Wal maqalatu lan utawi maqalah asaniyata kang kaping wal maqalatu utawi maqalah asaniyatu kang kaping loro wal isruna lan 20 iku kilaten aturaken. Apa sing tinaturaken man utawi sapane wong iku kana ana sapa man ana iku bitaati. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man bitaati kelawan nglakoni taat indallahi ana ngersane Allah iku qoriban parek. Kana mengko ana sapa man bainan nasi ing dalam antarane menungso iku qoriban ngumbara. Makalah yang ke-22 ini dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, kok dia merasa dekat dengan Allah, melakukan taat, melakukan ibadah kepada Allah, kok di situ merasa dekat kepada Allah. Kana bainan nas ghoriban, maka ia merasa ketika ia berada di tengah-tengah manusia, berada di tengah-tengah masyarakat, itu seakan-akan menjadi orang asing. Karena apa? Begitu asyiknya, begitu nikmatnya ia merasakan taat. Itu namanya manisnya iman, manisnya beribadah kepada Allah. Karena manisnya beribadah kepada Allah sehingga ia kalau beribadah itu merasa dekat kepada Allah. Aiman tegese wong istanasa kang amrih ngaring sapa man bistighali taatillahi kelawan ketungkul taat ana ing Allah. Sara mongko dadi sapa man iku mustauhisan wong kang gersah anin nasi saking menungso. Orang yang merasa asik, merasa nikmat, disibukkan dengan taat kepada Allah, maka ia akan merasa tidak nyaman ketika berada di antara manusia. Wal maqalatu lan utawi maqalah, kalau berada di tengah-tengah manusia, bisa jadi ia tidak semakin dekat kepada Allah, bahkan justru semakin jauh kepada Allah. Berbeda kalau dengan orang yang ketika beribadah, ketika taat kepada Allah, ia merasa dekat kepada Allah. Wal maqalatu lan utawi maqalah asali satu kang kaping 3 wal isyruna lan 20 iku kilaten aturaken harakatu taati utawi obahe taat iku dalilun nuduhaken iku dalilul ma'rifati nuduhaken ma'rifat. Kama anna harakatal jismi kaya sak temene obahe jisim iku dalilul hayati nuduhaken urip. Makalah yang ke-23 ini dikatakan bahwa bergeraknya seseorang melakukan taat, melaksanakan perintahnya Allah,
itu menunjukkan bahwa dia itu kenal kepada Allah. Sebagaimana bergeraknya jisim, bergeraknya tubuh anggota manusia itu menunjukkan bahwa dia itu adalah hidup. Wal makna utawi maknane iku anna itzianil abdi sak temene oleh nekani kawula atau ata ing taat lillahi maring Allah ta'ala maha luhur sapa Allah iku alamatun dadi tetenger ala ma'rifatihi ing atase ma'rifate abet lillahi maring Allah. Maksudnya adalah bahwasanya seorang hamba yang melaksanakan taat kepada Allah itu menunjukkan, itu menjadikan tanda bahwa mengenalnya hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mengenal Allah, pasti dia tidak taat kepada Allah. Faida kasurat mongko nalikani akeh apa at-ta'atu ta'ate kasurat mongko akeh apa al ma'rifatu ma'rifate utawa kenale. Wa idza qallat lan nalikane kedhik apa taat qallat mongko kedhik apa ma'rifat li anna dhahira karena sak temene zahir iku miratul batini kocone batin. Apabila seseorang itu kok taatnya, beribadahnya kepada Allah itu banyak, maka kasurat al-ma'rifah, maka hamba tersebut itu banyak sekali mengenal Allah. Kemakrifatannya atau pengenalan terhadap Allah itu banyak. Sehingga apa? Dia itu bisa menambah ketaatannya, menambah beribadahnya kepada Allah. Wa in qallat apabila ketaatannya itu sedikit, maka sedikit pula pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Li anna dhahira mir'atul batin, karena pada dasarnya ibadah seseorang yang terlihat itu adalah merupakan cerminan daripada sesuatu yang batin. Merupakan apa? Sedikit taatnya berarti sedikit pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak taatnya, semakin banyak ibadahnya kepada Allah, maka itu menunjukkan bahwa dia semakin kenal kepada Allah, semakin ma'rifat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatulan utawi maqalah ar-rabi'atu kang kaping 4 wal 20 lan 20 iku kala ngendika sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataya utawi pusate sekabehane pira-pira keluputan iku hubbud dunya demen dunya. Makalah yang ke-24 ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pusatnya seluruh kesalahan itu adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Wahya utawi hubbud dunya iku ma barang zada kang tambah apa ma anil hajati saking hajat. Cinta terhadap dunia itu adalah sesuatu yang mana orang tersebut akan menambah kebutuhan, menambah hajatnya. Jadi diberi sedikit kurang. Oh, itu berarti karena saking hubbud dunyanya. Sehingga asal mula daripada kesalahan itu adalah berasal dari terlalu cinta terhadap dunia. Kata-kata terlalu cinta itu yang tidak diperbolehkan. Kalau cinta saja
nggak apa-apa. Makanya kalau di hadis yang lain mengatakan bahwa hubbud dunya dzulmatun, cinta terhadap dunia itu menjadikan orang itu menjadi gelap. Akan tetapi di situ wasirojuha, cahaya penerangnya supaya orang itu tidak gelap adalah at-taqwa, yaitu takwa. Apa takwa? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Seperti contoh umpamanya, uang 50.000. Uang 50.000 kalau kita peruntukkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka di sini adalah orang yang dinamakan hubbud dunya. Tetapi kalau uang 50.000 itu dibuat untuk kemanfaatannya, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, di situ dipakai untuk sesuatu yang Allah itu ridho, Allah itu senang, maka orang tersebut merupakan orang yang melaksanakan perintah Allah. Tetapi kalau uang 50.000 ini dipakai untuk maksiat, maka dia tidak bisa melaksanakan, dia tidak bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubbud dunya itu menjadi gelap. Dan cahaya penerangnya adalah takwa. Wa aslu jami'il fitani lan utawi pokoke sekabehane pira-pira fitnah iku man usyri, nyegah 1/10 wazakati lan zakat. Wa hadalan utawi iki zakah iku min atfil ami saking atofe lafat kang umum al khosi ngalahaken ing atase lafat kang khos kang tertentu li annal usyra krana sak temene 1/10 ikhosun tertentu bizurui kelawan gogo wathimari lan woh-wohan. Jadi 1/10 dari penghasilan seseorang itu seharusnya dizakatkan. Bisa zakat mal, bisa zakat apa itu zakat zuru atau zakat panennya. Setiap tahun itu kan pasti panen. Nah, maka di situ ada zakat yang harus dikeluarkan. Kalau dia mencegah untuk mengeluarkan zakat hasil bumi 1/10, maka dia itu dinamakan apa? Aslu jami'il fitani, pokok dari semua fitnah. Wa zakatulan utawi zakat iku syamilatun kang mengkuli dalika maring mengkono zuruk wathimar, sedangkan zakat itu hanya tertentu. Itu zakat fitrah. Kalau zakat itu di situ mencakup daripada buah-buahan dan tanaman ataupun hasil seperti padi, jagung dan seterusnya. Wal maqalatul khamisatu wal isyrun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.